Yang saya hormati Ketua Sekber Budi Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, Romo Idaham Fendi dan Bapak Suparte, beserta seluruh Badan Otonom Keluarga Budayana Indonesia. Yang saya hormati Ketua Yayasan Buddha Kirti, Ketua Yayasan Bala Putra Dewa, dan Ketua Yayasan Teratai Budayana. Yang saya hormati para Ketua Wihara Persamuan, Kelenteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Yang saya hormati Ketua Pusdiklat Budayana Sriwijaya, Romo Sijarwoto. Salam dan selamat datang dalam acara syukuran pembangunan Gedung Pusdiklat Budayana Sriwijaya pada hari ini 24 September 2023. Mohon maaf sekali Bapak. Atau lebih kenal dengan Suriki, para biku, biksuni, anggota sangga. Yang saya hormati pembimbing masyarakat Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ari Cahyanto beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Walbi Pak Harun, mungkin berhalangan hadir. Yang saya hormati Ketua Pemadi Sumsel Bapak Ijen, Ketua Lembaga Pengembangan Tripitaka Genta Bapak Halim Susanto beserta jajaran, Ketua Paguyuban Anci Sumatera Selatan Bapak Sukarta beserta jajaran, Ketua Sekber Budi Provinsi Sumatera Selatan, Ketua MBI Provinsi maupun Kota, para Ketua Badan Otonom yang hadir pada hari ini. Saya lihat juga tadi ada Ketua PJ dari Oki Bapak Rano beserta jajaran, Ketua Yayasan Buddha Kirti, Ketua Yayasan Bala Putra Dewa, Ketua Yayasan Teratai Budayana, Ketua Pusdiklat Romo Jarwoto, para Ketua Wihara Persamuan, Kelenteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ketua Pusdiklat Budayana Sriwijaya, Bapak Ibu tamu undangan, adik-adik sekalian, selamat malam. Nama Sang Hyang Budaya dan Budaya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Sang Hyang Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Bodhisattva Masa Tua, karena hari ini hari yang cukup cerah, kita masih diberikan berkah, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul di ruangan Dharma Sala ini di Pusdiklat Budayana Sriwijaya dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya sebagai Ketua Yayasan mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Suriki, para anggota Sangga, Sekwil, dan para donatur, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Tentu hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di sini adalah wujud dari satu tim yang penuh dengan dedikasi, penuh kerendahan hati, penuh keikhlasan, penuh ketulusan, mau bersama-sama bekerja mewujudkan berdirinya Pusdiklat Budayana Sriwijaya yang megah hari ini. Tentu kemegahan ini tidak akan ada artinya kalau tidak diisi dengan orang-orang sumber daya manusia yang berkualitas. Tentu gedung yang megah ini tidak akan ada gunanya kalau tidak ada aktivitas. Tentu gedung yang megah ini tidak akan ada manfaatnya kalau tidak bisa memberikan manfaat baik untuk umat di sekitar KM7 ini maupun umat Buddha atau umat lain pada umumnya, baik di sekitar KM7 maupun di luar KM7. Dan kami tahu bahwa tanpa peranan dari para anggota Sangga, dari para donatur, dan tentu juga tidak lepas dari peran ibu-ibu dan muda-mudi yang ada di Pusdiklat ini, sehingga Pusdiklat ini sampai hari ini kalau boleh saya katakan bahwa bisa berjalan, bisa begitu aktif ya, karena muda-mudinya ibu-ibu sangat aktif. Setiap sore kita ada liangke, kemudian kita ada kegiatan les Mandarin, kemudian kita ada sekolah minggu, dan banyak lagi kegiatan yang menjadi program kerja yang mudah-mudahan ke depannya
tidak akan mengecewakan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah bersusah payah meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sehingga terciptanya, terbangunnya Pusdiklat Budaya Sriwijaya. Sekali lagi saya atas nama Ketua Yayasan dan seluruh pengurus Pusdiklat Budaya Sriwijaya mengucapkan banyak terima kasih, dan semoga seiring tetap berjalannya Pusdiklat ini, maka karma baik pun kebaikan yang sudah Bapak Ibu lakukan akan terus berjalan dan akan memberikan kebahagiaan, menjauhkan kita dari segala macam bahaya, segala macam penyakit. Sekali lagi terima kasih. Nama Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Sekmil Sakit Sumsel Bangga Belitung dan Bengkulu, yang dia penting jangan miliarder, yang tentunya saya muliakan Bante dan Mora kita atau Suriki. Terima kasih atas kehadirannya di Palembang dan yang berusaha pangeran yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Malumbi atau mewakili, yang saya hormati Ketua Malumbi Pak Isin yang hadir pada malam hari ini, tentunya juga saya hormati Pak Adil, Ketua Lembaga Pengembang Tribita Gata, dan juga tentunya yang saya hormati Ketua Paguyuban Masyarakat Ansih Pak Sukarta, dan yang saya hormati juga Ketua Sekber yang di Provinsi Sumatera Selatan, yang saya hormati Ketua MPI Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang, juga sekaligus sebagai Ketua Yayasan Romo Diawendi. Juga yang saya hormati, saya tadi melihat ada pengurus cabang ya. Kali ini saya mau izin akan menggunakan bahasa Mandarin. Sugeng rawuh wonten Palembang. Mugi ndadosaken permuning penggalih panjenengan sami. Bapak Ibu yang saya hormati juga tentunya Ketua Yayasan Buddha Kirti, Ketua Yayasan Bapak Buddha Dewa, dan Ketua Yayasan Teratai Budayana, dan juga Ketua Wihara Pasamuan, Kelenteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang hadir pada malam hari ini. Juga tentunya yang saya sangat banggakan dan saya hormati juga turut hadir Bapak Ibu Guru Agama Buddha, para penyuluh agama Buddha, juga seluruh umat Buddha yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Karena saya baru 37 hari sudah, baru 37 hari dipercaya untuk melaksanakan tugas sebagai pemimpin masyarakat Buddha di kantor wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kadang-kala juga lupa sebelum saya ini juga pemimpin. Kalau di kantor ingat karena melihat atasan, tapi kalau di wihara kadang lupa. Tadi saya sempat lupa, datang jalan sendiri aja sih masuk. Sampai di dalam juga lupa pun di masuk saya pun bimbas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena saya memang baru dan cukup lama di penyelenggara, kurang lebih saya 14 tahun menjadi penyelenggara di Masjid Buddha. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu kadang agak sulit. Saya masih dalam tahap untuk penyesuaian ini terhadap pola kerja dan tugas kerja saya yang baru. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada saat ini kami sangat berbahagia. Ini merupakan suatu karma baik yang luar biasa bagi kita bisa berkumpul di tempat ini dalam suasana yang bahagia. Bahagia karena melaksanakan suatu rasa syukur atas apa
apa yang sudah dilakukan atas jerih payah usaha yang sudah dilakukan dari 2020. Saya berharap Pusdiklat Budaya Sriwijaya ini tidak sekedar sebagai tempat bangunan fisik semata, tetapi juga menjadi sebuah lambang harmoni, sebuah lambang kebersamaan, sebuah lambang di mana tempat ini adalah untuk melaksanakan suatu kegiatan spiritual maupun tempat untuk melaksanakan kegiatan sosial. Ini harapan kami. Juga di tempat ini saya mengharapkan dalam suasana keragaman ini, mari kita bersama-sama untuk saling bahu-membahu, bersama-sama untuk saling mengembangkan, bersama-sama untuk juga bagi Bapak Ibu sekalian bahwasannya pada saat ini sebentar lagi memasuki tahun politik. Oleh sebab itu kami juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, setidaknya saya berharap tempat ibadah atau pusdiklat keagamaan Buddha tidak dijadikan sebagai tempat kegiatan politik. Itu yang dibesarkan juga oleh Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Amanat beliau pada saat saya pertama kali dilantik menjadi pembimbing masyarakat Buddha. Bapak Ibu sekalian, Pusdiklat Budaya Sriwijaya ini adalah suatu pusdiklat yang tentunya didirikan dengan suatu niat yang baik dan keinginan yang baik. Terbukti dalam kurun waktu 3 tahun dari yang semula tadi profilnya adalah 2 ruko, sekarang sudah bisa menjadi 5 ruko. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, tentunya juga kepada Bapak Ibu para donatur yang sudah berkenan menyumbangkan materi, tenaga maupun pemikirannya sehingga bisa terwujudnya pusdiklat ini. Harapannya dari semua program yang sudah disusun semoga bisa dilaksanakan dan juga dapat memberikan, dapat melahirkan generasi muda Buddhis yang berkualitas di kemudian hari. Dari 5 ruko ini saya juga berharap mudah-mudahan ada program kegiatan event nasional bisa dilaksanakan di sini. Sarana pendukung sudah ada, kalau untuk lapangan beliau juga, kalau saya bilang kalau orang Jawa itu yang berso izin ketua yayasannya ada yang mengizinkan. Ada tempat ruang kelas yang juga bisa digunakan untuk kegiatan ini. Ini harapan saya bagi seluruh pengurus, juga para donatur, tentunya tempat yang baik ini, di tempat ini mudah-mudahan bisa berkembang di kemudian hari sehingga agama Buddha juga akan lebih berkembang dari segi pengetahuan, dari segi jumlah, kualitas dan kualitasnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf
atas kata sambutan saya. Ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tentunya dari teman-teman dan dari Oki, saya juga akan menutup pakai bahasa Mandarin. Nyun sewu Bapak Ibu, bilih wonten garapan angin kolektor nyuwun sesambutna parsani ingkang tanpa pinadas. Ini telah saya saking kawula, matur nuwun, terima kasih. Sisi namo saya dari budaya, namo budaya. Bapak Pembimas yang saya hormati, Pak Aris, selamat dulu ya kepada Pak Aris ini, pejabat yang baru. Sampai lupa tadi katanya, lupa sudah jadi pembimas karena kelamaan jadi penyelenggara. Lama di Palembang, ya. Banyak minum cuko ya Pak ya. Cuman sekarang kosong penyelenggara kotanya karena Pak Aris naik pangkat. Kita ucapkan selamat buat beliau, semoga Sumsel senantiasa maju dan berkembang sesuai amanah. Ya. Jangan lupa kunjungan ke daerah-daerah, karena Sumsel ini lumayan luas sampai ke ujung Pagar Alam untuk Linggau ya. Yang saya hormati Ketua Walubi Sumatera Selatan Cik Harun, yang saya hormati Ketua Permabudi Sumsel Bapak Ijen, yang saya hormati Ketua RPTG Sumsel Bapak Halim Susanto, yang saya hormati Ketua Paguyuban Masyarakat Anci Sumsel Bapak Soekartak, yang saya hormati Ketua Sekbaria Budi Provinsi Sumatera Selatan Bapak Soekartek, yang saya hormati, benar ya? Benar, saya kira tadi salah. Ya, sudah diangkat, cuman belum dilantik. Ya. Yang saya hormati Ketua MBI Sumatera Selatan Romo Hidayat Effendi, yang saya hormati Ketua BBI Sumatera Selatan Ibu Netizen, ya, kelupaan ini nggak disebut-sebut dari tadi. Orangnya ada tapi nggak disebutin. Nanti tersinggung dia pulang. Yang saya hormati Sekber PMPBI Sumatera Selatan atau yang diwakili Ketua Yayasan Buddha Kirti Bala Putra Dewa dan Ketua Yayasan Teratai Budayana, para ketua wihara, persemuan kelenteng, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ketua PBS, Romo Sujarwoto, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, saudara-saudari sekalian yang kami banggakan, serta adik-adik yang kami sayangi. Sedikit kaget tadi ketika masuk, kok ruangannya jadi sempit. Padahal rukonya sudah 5, tapi hari ini bisa penuh ya. Saya tidak menyangka ini undangannya begitu padat. Saya kira ketua yayasannya kawin lagi, ada hajatan besar ya. Ternyata malam ini syukuran ya. Syukuran PBS ini semua berkat Anata Pindika modern, yaitu Bapak Soekartek ya. Ini Anata Pindika di zaman modern, berkolaborasi dengan Pangeran Jeta, yaitu Suhu Secen ya. Pangeran Jetanya Suhu Riki ya. Jadi dipanggil Suhu Riki terus dia agak tersinggung ya. Jadi ngomong sama saya, kok enggak dipanggil Suhu Dharma Rakita. Dharma Rakita itu bahasa Palinya ya, Dharma Rakita atau Dharma Rakita, tapi ngetopnya malah Suhu Riki ya. Tidak apa-apa ya, yang penting masih ada nama dan beliau sering-sering di sini ya kan. Berkat beliau berdua inilah sekarang jadi 5 buko ya kan. Dan Bapak Ibu juga
yang senantiasa setia membantu, berdonasi baik materi, pikiran, tenaga, hingga sekarang PBS maju dan berkembang. Bapak Ibu, saudara-saudari kami sejarah, tempat ini adalah sebagai pusat pendidikan dan pelatihan, maka diberi nama Pusdiklat. Bukan hanya tempat ritual spiritual, namun juga sebagai wadah pendidikan, karena disinilah mencetak generasi-generasi penerus yang berkualitas. Di sini kami pernah mengadakan Pabaja sama Nera dan Pasika Antagasina yang meminjam lokasi di belakang. Waktu itu yayasan PBS masih miskin, jadi pinjam punyanya Bapak Soeharto di belakang. Jadi kita pinjam juga karena beliau ini juga selalu membantu PBS sehingga sekarang bisa berkembang dan maju. Dan juga Bapak Ibu, di sini sudah ada band. Tadi sudah dibahas ada kelas Mandarin, cuma bandnya belum disebutkan. Jadi Bapak Ibu yang punya anak senang musik, di sini ada latihan musik, ya. Ada gitar, drum, ya. Yang senang olah vokal, piano, di sini ada pelatihnya. Sehingga yang punya bakat di bidang musik nggak bisa menyalurkan bakat di sini, ya. Maka itu tempat ini lengkap, ya. Selain ritual, spiritual, musik ada, tempat nikah ada, tapi tempat kawin tidak boleh. Nikah boleh, ya. Tempat nikah boleh di sini, ya. Spiritual oke, ya. Sehingga mudah-mudi juga sudah makin hari makin banyak di sini, ya. Jadi sehingga harapan kita nanti tempat ini juga bakal ketemu jodoh antara sesama muda-mudi. Ya. Maka itu Bapak Ibu yang punya anak di rumah, suruhlah datang ke Pusdiklat Udayana. Ya. Jangan suruh main game online terus, suruh main slot aja di rumah, ya. Diam aja di rumah, kurung aja di kamar, ya. Tapi suruhlah datang ke PBS. Nanti mudah-mudahan dapat jodoh umat Buddha juga, ya kan? Sesama muda-mudi wihara. Jangan sudah dididik besar di wihara, tiba-tiba sudah pindah keyakinan. Nah ini yang repot. Sudah kita didik dengan baik, mendapatkan pendalaman materi, iman, spiritual, ritual, namun setelah besar akhirnya pindah. Karena apa? Karena tidak punya keyakinan yang kuat. Umat Buddha itu toleransinya sangat tinggi, ya. Saking toleransinya tinggi, akhirnya gara-gara perkawinan pindah keyakinan, ya. Karena tidak punya keyakinan yang kuat, tidak yakin terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Yakinnya cuma sama Suriki. Maka itu Suriki hari ini datang, umatnya langsung penuh. Kuti tadi biasanya seperti kuburan, hari ini penuh. Ini baru semua gara-gara beliau. Saya bilang ini auranya suhu aura bumi. Makanya hari ini PBS jadi ramai. Maka sering-sering datang ke sini karena auranya beda. Mungkin aura kasih, ya. Maka kita sangat berterima kasih kepada beliau juga, ya. Dan banyak pihak sehingga tempat ini akan menjadi tempat yang berkualitas. Selain di samping juga ada pendidikan TK, SD, dan SMP. Ya. Lingkungan di sini mendukung, ya kan? Sehingga pernah ada pertanyaan waktu mau pendirian tempat ini, apakah jubah putih atau jubah kuning? Dijawab dengan jubah kuning. Kalau jubah kuning, oke, silahkan berdiri. Akhirnya
tercipta sekarang jadi PPS. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau tadi kayaknya pantun. Jalan-jalan ke Palembang menuju PPS KM 7. Jika kita ingin berkembang, mari bersama KBI untuk maju. Jalan-jalan ke Ciki, mari kita makan baki. Umat Buddha tidak boleh tinggi hati. Jika memang kita peduli, mari kita menghadiri syukuran PPS hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah semoga menurutnya sampai serta dikata salam. Namo Sang Budaya, namo budaya. Namo budaya. Namo budaya. Puji syukur pada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua bapak-bapak yang ganteng, walaupun ada yang manyun, ada yang tidur, ada yang lagi ngomen, ada yang lagi bayar utang pakai handphone, rekening nggak cukup, yang ngoceh-ngoceh. Apa aku udah bilang, angke dulu jangan lagi gitu. Tapi hari ini hanya berbahagia, kita semangat memperkenalkan diri biar agak keren. Masa di tetangga berani ngenalin diri, ya Pak Bimas saya nggak berani ngenal. Saya adalah tokoh agama Buddha dan tokoh masyarakat khususnya di Lampung dan di kampung saya. Saya hadir di sini. Terima kasih kepada Pak Besar Kementerian Agama yang diwakili oleh Bapak Bimas. Beliau mewakili agama kita. Dan unsur-unsur agama yang lain yang nggak pakai agama juga saya sebut. Yang penting ada cukup. Saya nama kecil Ricky, yang ngasih nama saya Bruder Babertin. You punya anak kasih nama San, jadi Ricky San. Setelah 18 tahun bergabung dengan Sangga, saya diberi nama yaitu Dharma Rakita, yaitu penerus Rakita. Ya, terserah orang mau panggil apa, nggak panggil juga nggak apa-apa. Hari ini saya datang khusus ingin berterima kasih, Oh ya lah, jadi yo kancie niman. Ada yang datang bawa diri, kepada datang yang bawa hati, yang datang bawa niat, serta yang utama saya datang berterima kasih kepada keluarga besar Konghui di Sumatera Selatan. Berkat dukungan mereka dari Konghui, akhirnya tahun lalu ya kita bisa mendapatkan dana yang tidak mudah, akhirnya dapat. Tahu nggak kalian yang jadi tanggung jawab sekarang bukan Romo Tek, bukan Romo yang ganteng, bukan Bante, tapi saya yang akan menanti Anda, yang akan menanti kalian yang telah berdana, yaitu saya akan nunggu di Taulikin, di pintu surga yang paling tinggi. Di depan pintu surga sebelah kiri di ufuk timur itu ada satu alam. Sebelum kita memasuki alam kesedihan, setelah disiksa beribu-ribu tahun, saya akan mengintip kalian yang telah berdana di sini. Kalau mau masuk ke neraka dipanggil, sini, siapa kau? Aku rezeki, lalu jubah dia. Kalau sampai masuk neraka, akhirnya dia menolongnya kita cubit pipi. Dan disebut jadi beberapa yang ketiga udah berdana. Ingat, yukung yute, hukum senalika. Beginilah training tag-nya, ya Romo. Ya Bapak mau saya ngomong bahasa Inggris, tadi Romo ngomong bahasa Chongwen. Yukung yute, hukum senalika. Kalau Anda tahu namanya berdana,
Anda tidak mengerti artinya amal. Kalau Anda tahunya tidak berdana, tapi Anda mengerti amal, disebut kebajikan. Yukom yute hukum senalita. Setiap tempat, walaupun Anda donasi 10.000, Anda masuk, buka pintu yang saya perhatikan. Begitu Anda melangkah, ujung susah, Anda telah mengikis karma buruk hingga ke akar-akarnya. Setiap orang yang melangkah, yang telah Anda danakan, itu disebut yukom yute. Anda nggak merasa, tapi tabungan Anda tambah 1. Dicatat, kalau dia mau macam-macam, saya cabut ibunya. Karena apa? Kalian tidak mengerti berdana, tapi kalian berani memberi. Kesombongan kalian dikalahkan dengan membantu. Saya masih ingat, 我还记得1年前的故事，有一个晚上，我们在新月的大公园di gedung Marga Yuya. Teman, hati-hati di sini. Anda harus hati-hati dengan Marga Ya. Dia nggak boleh lebih dari 4. Rame. Kalau ya ngisap siap, nggak jadi dia siap terus. Itu Marga Ya hebatnya. Kalau dia 5, kalau juga ngalayak. Ngalayak para malam-malam. Kalau 4 dia siap. Romo bapak pembina itu bahasa Inggris. Siap. 4 Marga Ya berderet, dia nggak diam, sayap. Nah, kalau 5 nggak boleh, bininya pasti negau sungguh ngelajak. Ya kelucuran yang nonton, makan bakmi, lama apa. Itu hebatnya saya. Lebih hebat lagi, semalam kita habis leangking di tempat magang setan. Habis leangking dikasih angpau, dikasih makan sama setan. Dulu setan pada protes, kalau jelek kok gua katanya, kalau bagus orang. Setan kadang pengen tukaran, kali ini setan gak kasih kita hoki. Syukur, jangan bilang-bilang kita setan ya. Ya udah, yang penting cocok harganya. Nyambung ya. Ada yang penasarannya dengan wajah suhu ini? Kalau ada yang penasaran tunjuk tangan, saya akan berdiri. Kalau nggak penasaran, saya tetap duduk ya. 1, baru mewakilkan. 2, 3, 4, ya udah saya berdiri. Almarhum guru saya 15 tahun yang lalu mengajarkan. Ingat, dia panggil saya. Ini suhu siaran yang ganteng tapi gendut. Itu gurunya suhu punya guru. Guru suhu Tingxin. Guru beliau Tinghai. Untuk di Indonesia dan di Cina khusus kita punya keluarga Kuang Hasi. Hari ini datang demi setan saya ada di sini. Harusnya saya ikut gabung sama mereka di Jakarta. Mereka datang ada 54 biku dari Saulina. Kalau kalian tadi nanya orang ganteng, cuman orangnya saya nggak sebutin dah. Orangnya bahaya sih, saya kenal dari tahun 92. Kenapa pakai hitam sampai pikir, gue yang gila apa dia capresnya? Ini warnanya biru karena saya pakai udah masuk September. Saya juga belajar di Saulin. Kalau biku Saulin, kalau udah bulan dingin dia harus pakai ini supaya nggak ngiup. Gak usah sebut dong. Jadi agak anget. Kalau hari bulan biasa pakai baju seperti saya punya Susyong. Kita semua bertiga ini siap. Cuman kalau di tengah bikunya Nawira siap kamusnya. Saya Xuezhen, itu Xuan. Kita punya guru beliau namanya Ting Chen atau nama biku pilihan nanti. Saya gurunya Ting Xun. Beliau gurunya Ting Hai. Kita semua satu leting Ting. Cuman jangan marah di depan orang yang paling ganteng saya. Kenapa? Beliau tasbihnya 1, saya tasbihnya 3. Oh, udah gak lelang lagi ya, jangan takut gak lelang kali ini. Ya Pak Ketua gak lelang, cuman saya memberi terima kasih. Begitu kalian injek, kalian udah bayar karma baik kepada doa. Jadi kalau kalian mau dapat rezeki juga,
kotak dana disiapin gede-gede. Mau ada di depan. Tanpa kita agama Buddha nggak ada. Tanpa kita agama Buddha nggak bisa berjalan. Gimana disebut berdana itu? Udah habis tuh waktunya. Tadi udah kelebihan sampai 1 jam. Saya kan cerita kisah nyata waktu pertama kali saya ikut Tawira Asin, saya dulu tukang pijitnya tahun 80. Beliau bercerita pada konglomerat Indonesia yang punya kapal, ya lumayan lah ada punya bank di Indonesia. Ada satu ketika tahun 70-an orang itu pergi. Biasa tengah kalau boknya, jadi pergi kuamnya. Di Jawa namanya Suhuong. Begitu dia masuk Suhuong itu zaman Suhuong masih 70-an terkenal sakti di dunia. Indonesia ada di Semarang, di Jawa Tengah, bukan Semarang di mana ya? Pokok Suhuong. Beliau begitu lihat konglomerat itu, nggak lewat cap gomeh, lo harus hati-hati. Dia sedih, uang dia dulu miliaran tahun 70-an, kita baru-baru punya duit, dilahirin juga belum kali ya. Beliau pergi lagi, pergi tempat lusun yang punya guru di Taiyuan di Hong Kong. Xingyun Dasi, kalau di Taiwan Xingyun ini lebih tinggi, lebih tua, senior. Xingyun Dasi, Mahabiksu, benarkah umur saya ini nggak lama lagi? Ini udah tangje. Saya nggak bisa ngomong, tapi saya punya omong. Saya nggak bisa ngomong, 我不可能说，所以我可以是说话。Dia tarik nafas. Dia dengan sedih, zaman dulu orang belum pakai ATM, dia bawa 2 koper US dollar. Saya nggak tahu, saya bukan duit saya, jadi saya nggak ngitung, pokoknya hitung sendiri 2 koper US dollar. Dia turun daerah Mongkok. Jeder, ada kecelakaan, kakek ditabrak mobil. Dia lihat gak ada yang ngurusin, dia lempar duit dia 1 kopernya, dia taburin, orang semua perebutan nolongin dia masuk ke rumah sakit. Jeda 3 bulan kemudian kakek ini sembuh. Rupanya dia di Jongkok, di Santung adalah kepala desa mencari sanak familinya ketabrak. Jadi bukannya sial, dia hoki karena karma baik yang kayak seperti kalian lakukan. Tapi kamu lihat, yang lelaki tolong jangan ditabrak mobil, ditabrak janda boleh. Yang perempuan ditabrak duda. Kenapa lelaki harus ditabrak janda? Jandanya gadis umur 98. Nggak rusak rumah tangga orang dong. Yang perempuan disenggol duda. Dudanya baru umur 102, dia lupa. Ini permen apa bini gua? Udah, ini kisah nyata hukum karma. Pertama saya belajar agama Buddha. Iko ao in, ina yu yin guo, yu ao yu yin. Dia pulang. Udah sincere nih nanya aku acim sama hati aku. Aduh, tak bojit lagi kayaknya umur gua nggak lama. Udah cap gome dia nggak mau keluar. Ini yang cerita Mahabiksu bukan saya. Udah Kuan Yin Se Yiga Zakau, dia bilang sama gurunya itu, kalian itu tukang khawat, tukang bohong. Guru itu dia enggak, kok jadi sinar, dia jadi Qingshi Qiguang, Daishi Daiguang, 2 aja kalian nggak bisa dibawa ke protokol maut. Anda punya cahaya. Dia bilang gua nggak percaya ini Tepengkong, karena tadi saya keliling Tepengkong, Tuan Pengkong. Dia pergi ke Hong Kong, gitu dia mau masuk ke tangga Taiyuan kan yang mau putar ke kiri, nona manis putar ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Dia putar lagi ke kanan, akhirnya sampai Notian Cheng, sampai di atas Taiyuan. Gitu beliau mau masuk. Xingyun Dasi, beliau suruh biku muda panggil orang itu langsung masuk.
Dia langsung jatuhin kakinya. Fase, kenapa semua omongan orang hebat bohong? Jelambar, hati-hati di kampung Gusti. Lihat gambar, saya harus punya bukti. Jangan sampai Cikini digondang dia, kamu kesini lantaran dia. Dan terakhir untuk Pak Bima, bukan saya malas ke Bogor mau nyambut rumput kena tangannya, bukan malah ditegur, mau disebut dari tadi lupa namanya. Begitu beliau datang, Singin tak saja. Lu keluar dari wihara ini dulu, lu ingat ya tahun lalu? Apa ya, udahlah, suhu udah jangan banyak ngomong. Kenapa saya harus dibohongin? You jawab pertanyaan saya. Seorang biku dilarang berdusta, kecuali Ayu Ting Ting kasih alamat palsu. Jadi kamu rada dicangkui, dia cangkui, ya cangkui. 我细说唱出二月. Suara biku pelan-pelan dia nyanyiin. 我细说唱出二月，皆有色贪尘色. Dengan ini saya bersujud di hati. Begitu dia sujud, dia baru ingat. Fase, saya baru ingat. Ketika saya galau, saya buang duit. Nah itu dia. Jadi rombongan kepala desa itu cari tahu bahwa orang kaya ini dari mana. Ditanya tukang taksi, dia dari itu, dia ceritain dia kamu siapa. Dapat duit miliaran zaman tahun 77. Jadi nggak taunya itu kepala desa bininya 3. Begitu dia sembuh, duitnya dikasih bini ini di kampung ini, dikasih bini ini di kampung ini, dikasih bini ini di kampung ini, semua bikin liang hong pau chan. Selama 3 hari 3 malam semua berdoa untuk orang kaya Indonesia ini. Ini jadi masuk berita zaman tahun 70-an. Disitulah jangankan Tuhan, tetangga Tuhan pun dengan semua mobil ngomong. Bodang cim siwa, siani nang simwa. Lo aminnya lo percaya kayak gimana? Lu mau nama siapa gue nggak mau tahu. Pokoknya ganti coretnya dihapus, semua malaikat perebutan hapus, musek. Jadi sehingga dengan perbuatan kumte karena membaikkan tidak ada niat, umur dia jadi panjang. Dia begitu nangis. Oh begitu fase. Jadi dia mengerti. Dia udah bangun wihara, dia bangun ada di dekat Jawa Barat di pinggir laut, rumah Lawan dan Yen. Saya dengar dari Sokong Asyid ini cerita kisah nyata. You harus tahu itu karma. Sampai akhir hidupnya beliau selalu membaca Cingkang Cin dan Leng Yemzong. Beliau berterima kasih kapalnya kebakar, tapi diganti, gudangnya kebakar, diganti sama asuransi. Zaman dulu kan susah, asuransi mau ganti. Akhirnya dia benar-benar kancing, dia bisa pop dengan satu kebajikan membuat jutaan kebajikan. Di sini saya menekankan betapa pentingnya berdana, membekukan, mengikis akar kesombongan dengan kita berdana. Nanti kalau ada waktu lain kali saya akan cerita yang 100 miliar. Kegedean ini memang enak baginya banyak. Nanti lain kali. Yang penting saya telah menekankan satu kalimat, yukong yute bukong senadita. Kalau kamu nggak mencari kebaikan, kamu tidak akan mengerti yang namanya kebajikan. Benar kata Dian TC sahabat saya. Walau bibir ini dia, namun sejujurnya ku akui, yang berdana akan hidup abadi. Walaupun tubuhnya udah diserang penyakit tua, tapi jiwanya akan lahir di alam baik, surga Sukawati. Sampai sata awan tusuk kita, semoga semua hidup tentram, damai dan berbahagia. Satu. Nanti kita sambung ya. Siapa yang ngomong?
Baiklah, posisi pemotongan tumpeng akan kemajuan bagi Pusitnya Budayana Sriwijaya. Tek-tek sini pegang dong, pegang tangan tante. Cinta itu indah. 1, 2, 3. Kita buat. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Semoga semua bersedia di sini untuk pemberian kenang-kenangan kepada seluruh donatur dan akan diwakili oleh Sekul Sagin Bante Mandala Sasana Mahasawira serta didampingi oleh Romo Idham Prendi, Romo Sujarwoto, Ibu Rusmiati Zen dan Romo Soeharto. Pemberian kenang-kenangan terima kasih kepada Bapak Guru yang diwakili Bapak Sukarta. Selanjutnya kepada Ketuasi Bapak Sukarta, silakan. Inilah donatur kita dari Yayasan Aksi Bapak Sukarta. Untuk pembangunan BBS.
mewakili? Oke, selanjutnya pada Bapak Zeri yang diwakili oleh Romo Nugra, Romo Sutanto. Salah nama tentu saya dari tadi, Andro bisa ya jadi. Selanjutnya Bapak Sunkarwi. Kamera action. Dan dilanjutkan foto bersama. Kamera semuanya, 1, 2, Ulang. 1, 2. Selanjutnya Bapak Cukimo. Selanjutnya Bapak Agus Santera. Ya, boleh geser ke kiri, semuanya boleh geser ke kanan. Oke, Kaca beli malah layar ya nggak Pak? oke, 1, 2, 3. Selanjutnya Ici. Selanjutnya Bapak Yap Kim Chuan. Oke, lihat ke kamera semuanya, 1, 2, 3. Di puncak jangkar, oh jangan nama-namanya. Dan didampingi yang lainkan Rekombu. Lalu nanti ada Bapak Yojompo lagi. Bapak Erwin Muslim. Satu, dua, tiga. Bisa sejauh Kita
Protes, saya aja nggak dapet sih. Langsung dapet. Gitu caranya kalau mau ngomong. Ya suruh ya. Satu rombongan kami sini subuh belum. Ulang ya sebentar lagi. Yang udah dapet jangan bohong ya. Kita bener-bener nggak dapet loh. Tapi benar silang. Nah, tapi yang nggak dapet mantranya langsung loh. Paten punya. Suhu teh kunci ya. Jadi tapi nggak capek, nggak capek. Suhu Riki ini luar. Namo Xiao Zhen Shou Yao Shi Fo. Namo Xiao Zhen Shou Yao Shi Fo. Namo Xiao Zhen Shou Yao Shi Fo. Namo Xiao Zhen Yao Shi Fo.
Dede sekarang Lisa sudah.